Langsung. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Kita masih dalam Lentera Minggu dan kita membahas tema hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, Yesus dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 mengajarkan kepada murid-muridnya salah satu praktik hidup dalam berelasi dengan orang lain. Nah, ini sudah dipraktikkan oleh orang muda Katolik, terutama mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Lisa dan Cherry, dan semua yang berangkat PPL. Bagaimana kasih itu merupakan suatu sukacita bagi banyak orang yang mereka kunjungi. Lisa, kita tahu bahwa sebagai orang muda, tantangan hidup itu kan semakin besar ya. Semakin bertumbuh, semakin juga tantangan dan hambatan itu ada. Terutama ketika menjadi mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini. Pontianak ini kan harus memiliki nilai plus, terutama dalam pengembangan iman, pertumbuhan iman, dan pengetahuan iman ya. Dan ketika ada PPL, kita menjadi semacam literatur yang harus menjelaskan, dan rupanya apa yang dipelajari di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri itu sangat berguna ya, untuk kita mampu menjelaskan itu kepada umat yang kita layani. Nah, bagaimana ya refleksi Lisa tentang hal ini? Refleksi bagaimana praktiknya berarti Pak ya? Ketika baik Pak, terima kasih. Pengetahuan yang saya dapatkan dari dosen ketika di Stakat sangat membantu tentunya ketika saya melaksanakan PPL di Badau. Nah, juga penyesuaian terhadap apa yang saya ketahui ketika di Badau tentunya menjadi bagaimana saya mengolah yang saya ketahui tersebut agar tidak diberikan secara mentah kepada umat-umat di sana. Nah, di sana romo-romonya juga secara aktif memberikan katekese. Jadi kami juga membantu ketika melakukan kunjungan baik bersama romo maupun kami sendiri ketika PPL. Jadi yang sangat saya perhatikan ketika PPL adalah anak-anaknya Pak. Anak-anak di sana itu mereka sangat aktif, sangat antusias untuk ikut kegiatan yang berupa pembinaan iman. Yang di paroki juga ada Bia dan Sekami maupun Miss Dinar. Jadi kami mahasiswa kadang dipercaya oleh romo untuk memberikan katekese yang sederhana kepada anak-anak, sehingga membantu mereka dalam pengembangan iman mereka agar dapat lebih bertumbuh serta dapat mereka praktikkan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, Cherry, kita tahu bahwa dalam 5 bulan itu kan ada jadwal-jadwal dan juga program-program ya yang harus diselesaikan di dalam praktek kasih ya, atau praktek baik bagi umat dan juga anak-anak didik yang kita berikan katekese. Jadi program-program apa saja yang Cherry berikan kepada mereka? Program yang terlaksana itu katekese anak usia dini. Itu biasanya saya lakukan setiap minggu. Tapi di hari yang berbeda sih. Terkadang di hari Selasa, minggu depan, mungkin hari Rabu, kapan ada waktu dan kesempatan begitu. Biasanya saya umumkan di grup dan mereka anak-anak yang sekami juga sangat antusias untuk ikut.
Kemudian juga ada KTKC OMK untuk remaja, biasanya juga dilaksanakan di gereja. Biasanya lebih banyak anak-anak sekolah ya, karena mungkin lebih nyaman berinteraksi sama guru, jadi lebih memudahkan mereka untuk datang gitu. Karena situasi di sana OMK memang kurang aktif ya, begitu. Kemudian juga ada KTKC umat, saya laksanakan di bulan Maria waktu itu. Jadi sebelum ibadat Rosario itu saya melakukan KTKC umat. Begitu sih. Baik, Lisa. Kita tahu bahwa sebagai orang muda, ketika PPL panjang ini kan ada sesuatu yang melelahkan ya, Lisa ya. Bahkan mungkin 5 bulan ini adalah sesuatu yang cukup panjang. Biasanya kalau liburan itu 1 minggu, 2 minggu itu udah lumayan puas lah ya. Nah, tetapi dalam melayani ini kan tantangan. Awalnya mungkin ya kita mulai beradaptasi, kemudian kita bersosialisasi, kemudian kita sudah dikenal, lalu ada tantangan, ya seperti tadi Cherry katakan, ya terkejut, kok seperti ini ya kan. Nah, sedangkan kita, situasi kita ya maunya yang mulus-mulus saja. Nah, lalu untuk membantu juga kawan-kawan yang mungkin lalu semangatnya down ya, kita juga harus memperhatikan juga umat yang kita layani, dan juga kita juga harus menyelesaikan program-program. Nah, bagaimana kasih ini menuntun Lisa untuk bisa menyelesaikan PPL ini? Karena dengan berdoa mungkin secara tidak langsung membantu saya dalam menguatkan diri saya ketika memberikan kasih kepada orang, ketika ada seseorang yang mungkin menyakiti saya ketika PPL. Jadi saya lebih saya mencoba untuk memahami dia terlebih dahulu. Mungkin ada alasan mengapa dia secara tidak sengaja menyakiti seseorang. Jadinya kasih itu membantu saya ketika berinteraksi dengan orang-orang, karena saya menemui cukup banyak ataupun beraneka ragam karakter manusia yang saya temui ketika PPL. Jadi saya mencoba untuk memahami orang ini, kalaupun dia secara tidak langsung menyakiti saya ataupun memberikan kasihnya kepada saya. Saya sangat bersyukur karena saya ditemukan sama orang-orang baik selama saya melaksanakan PPL. Jadi saya tidak kesusahan ataupun kesulitan ketika memberikan kasih saya kepada orang-orang tersebut, Pak. Ya. Cherry, kita tahu bahwa menghakimi ini kan sering kita, ketika kita sudah memberikan pelayanan kan, lalu kita dihakimi, kita mau juga menghakimi orang itu kan. Udah dilayani ya kan, berterima kasih pun enggak, malah menggosipkan ya kan. Apalagi kalau tantangannya mungkin ya banyak hal lah ya. Mungkin kita kan sebagai seorang yang tinggal di perkotaan, ya mungkin cara memandang dan melihat situasi daerah itu kan berbeda. Tiba-tiba Cherry lalu kok seperti ini ya. Nah, bagaimana menghadapi itu dan akhirnya Cherry bisa menyelesaikan PPL ini? Sebelum kejadian itu, soalnya itu lebih itu ya Pak, maksudnya dari mulai 5 bulan itu paling hanya sekali 2 kali itu sih saya mengalami hal yang mungkin saya terkejut gitu kan. Yang nggak pernah saya temui di sana, banyak saya temui gitu kan, apalagi dengan menghadapi banyak orang begitu kan. Nah,
bagaimana saya menanggapi menghakimi itu ya Pak. Nah, dengan saya menanggapi menghakimi itu sih, saya biasanya lebih ke apa ya, lebih banyak diam sih Pak, dan lebih banyak refleksi ke diri sendiri, apa sih yang kurang menurut saya gitu. Untuk menjadi lebih baik gitu dengan orang gitu. Ya. Luar biasa ya. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, orang muda Katolik yang terkasih menjadi mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak itu memiliki tantangan dan challenge tersendiri ya. Apalagi Lisa ini dituntut juga untuk menjadi pribadi yang benar-benar siap untuk berorganisasi juga ya. Dalam situasi itu, dalam kehidupan nyata juga, dalam keluarga ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa Katolik dituntut juga untuk menjadi pribadi yang mampu menjadi terang di dalam keluarga. Nah, bagaimana Lisa menjadi terang di dalam keluarga? Dan kita tahu bahwa dalam situasi keluarga kan, ya apa yang kita lakukan ini tantangan dan juga hambatan juga menjadi suatu hal yang perlu disikapi. Karena antara dukungan keluarga, kemudian kampus, dukungan organisasi, dukungan masyarakat, dan juga kita tahu situasi nyata di masyarakat bahwa rupanya seperti ini ya. Tidak hanya masalah mewartakan, tetapi banyak persoalan yang mesti ya kan kita mampu untuk hadapi. Nah, silakan. Puji Tuhan, saya mendapatkan dukungan dari keluarga, teman-teman terdekat, bahkan orang-orang baik yang berada di sekeliling saya, sehingga saya mampu untuk berorganisasi yang tadi Bapak bilang, lalu pun melakukan pelayanan di mana saya mampu untuk melayani. Saya ada di dalam keluarga itu bisa dibilang seperti masih dituntun Pak. Secara tidak sebagian besar yang menuntun saya itu kedua orang tua saya, di mana masih mengingatkan untuk jangan lupa sembahyang ataupun bagaimana. Tapi bagi saya mencoba untuk menjadi terang bagi teman-teman saya, jangan lupa sembahyang ataupun hal-hal sederhana aja. Kalaupun ada misalnya teman-teman yang curhat ke saya bilang jangan lupa berdoa. Saya memberikan sebisa mungkin pelayanan kasih kepada teman-teman saya maupun kepada keluarga saya, bahkan kepada orang-orang terdekat saya ataupun orang-orang yang tidak saya kenal sih Pak. Ya, Cherry, kan tadi kita cerita tentang PPL ya, sekarang cerita tentang kehidupan keluarga ya, bagaimana pelayanan kasih yang Cherry sampaikan. Kalau Lisa tadi kan selalu kata kuncinya berdoa. Dan yang paling utama itu doa itu membuat kita menjadi tahu bahwa kasih itu sungguh luar biasa. Nah, kalau Cherry tadi kan bagaimana menghadapi penghakiman tadi dengan mencoba untuk merenungkan kok seperti itu ya. Artinya ada pengampunan yang Cherry berikan kepada orang yang mungkin melukai perasaan ya. Maklumlah, masing-masing orang ini kan berbeda karakternya. Nah, di dalam keluarga sendiri, bagaimana menjadi terang itu dan mampu untuk melayani baik di dalam keluarga, dalam OMK, dan juga di gereja kan pasti terlibat banyak kegiatan-kegiatan pelayanan. Nah, ini kan membutuhkan yang namanya ya suatu kepedulian, kasih yang optimal lah ya, atau kasih yang lebih. Karena bisa jadi orang itu akan cukuplah ya kan, saya hanya cukup mengikuti program-program saja. Nah, ini bagaimana situasinya? Kalau dalam situasi keluarga itu, kalau kasih itu kan biasanya menurut saya itu memberi ya Pak. Ya. Kalau dalam keluarga itu saya selalu menerapkan saya memberi gitu, memberi dan menerima sih biasanya di keluarga. Kalau dalam di rumah itu kan saya berdua saja sama mama kan. Kebetulan bapak juga udah meninggal. Nah,
Saya biasanya memberi sesuatu kepada mama saya tuh yang spesial. Iya, yang spesial tuh biasanya menurut saya mungkin kata-kata ucapan apa ya, seperti mungkin selamat pagi begitu. Kalau mau malam itu mengingatkan untuk sama-sama kita berdoa begitu. Juga biasanya saya komunikasi juga sama abang saya kan di kampung, untuk mengingatkan dia jangan lupa sembahyang gitu. Itu sih Pak. Baik, Lisa, sebagai orang muda Katolik di situasi zaman sekarang menghadapi bahaya yang namanya fenomena judi online, kemudian narkoba, kemudian juga fenomena kekerasan, bullying, kemudian juga free sex, pergaulan bebas. Nah, bagaimana menyikapi ini? Karena ini merupakan tantangan yang berat untuk dihadapi oleh orang muda Katolik sekarang. Nah, bagaimana cara Lisa untuk memberikan tuntunan kepada diri sendiri sehingga bisa meradiasi yang lain untuk tidak juga melakukan hal-hal yang tadi disebutkan? Banyak godaannya sih Pak, barang-barang seperti itu ya Pak yang kita tahu, seperti dapat keuntungan yang mereka rasakan. Nah, beberapa teman saya mungkin ada yang saya tahu itu judi online Pak, saya tahunya. Saya bilang, saya nasihatin aja sih Pak, kalau bisa jangan dilanjutin. Kalau udah dapat untung ya udah berhenti. Karena mereka pun udah rugi masih ada yang mau lanjut. Udah untung pun masih mau lanjut. Saya ngingatin sih Pak sama mereka, lebih mengingatkan aja. Kasian nanti ruginya ke dirimu ataupun kena ke orang-orang sekitarmu. Kan kalau orang udah nekat kan kita tahu sendiri Pak, mau bagaimanapun dilakukannya kalau udah nekat kan Pak. Apalagi kalau udah seperti judi, udah apa-apa udah uang habis, bisa aja semua yang ada di rumah dijual. Jadi saya ke teman saya lebih mengingatkan aja sih Pak. Baik, luar biasa ya, mengingatkan. Nah, ini tidak banyak orang mengingatkan. Nah, jadi tadi kan saya sudah sampaikan tantangan global di masa sekarang itu tadi, judi online, kemudian juga permainan game online yang terlalu berlebihan, bukan untuk olahraga tetapi untuk malah menyiksa diri bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah karena kecanduan game online bahkan internet kemudian juga narkoba, kemudian seks bebas, kemudian juga berbagai macam kenakalan orang muda kenakalan remaja. Nah, bagaimana Cherry menyikapi ini supaya goalnya, tujuannya adalah menyelesaikan kuliah dan akhirnya menjadi katekis yang mampu mewartakan kasih Kristus? Lebih mengingatkan sih Pak. Kalau hal-hal seperti terlalu bergantung begitu kan, mungkin dengan game dan segala macam jenisnya itu membuat kita tuh merasa bahwa itu tuh menjadi suatu halangan kita untuk kita mengeksplor hal-hal yang lebih positif begitu, apalagi untuk diri sendiri. Kalau misalnya lebih kecanduan ke game online misalnya gitu kan, banyak hal yang menjadi terhambat begitu untuk maju. Lebih mengingatkan sih Pak untuk tidak terlalu kecanduan sama hal-hal yang seperti ini. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bincang-bincang kita pada Lentera Minggu ini sangat menarik. Luar biasa, Lisa dan Cherry menjalankan PPL dan juga rutinitas kehidupan sebagai orang muda Katolik dan juga sebagai mahasiswa
begitu membuat kita tahu bahwa menyikapi kasih Kristus adalah dengan mampu mengingatkan banyak orang. Ajaran Yesus dalam Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 adalah sebuah tantangan besar bagi para muridnya, baik pada zaman dahulu maupun sekarang. Yesus mengajarkan bahwa sebagai pengikutnya, kita harus hidup dalam kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Karena itulah yang mencerminkan karakter Allah sendiri. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kasih Kristus selalu menyertai kami, sehingga kami mampu membagikan kasih bagi banyak orang. Kasih bagi diri kami, kasih bagi orang tua kami, kasih bagi keluarga kami, dan kasih bagi sesama. Bimbinglah kami agar mau memberikan pengampunan, dan bimbinglah kami agar kami terus murah hati, sehingga kami mampu melayani. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lisa, terima kasih Seri. Dan terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.